Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi mengenai demokrasi. Perkenalkan, nama saya Ratna Komalasari dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Satrio Luhur Pambudi, yang kedua ada Noval Hazim, dan yang ketiga ada Fatur Rahman. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Yaitu pertama legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen, tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang kedua, demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu demokrasi menurut Aristoteles, mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang keempat, menurut H. Harris Sose, ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintah. Yang kelima, menurut International Commission of Justice adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Adapun pengertian pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status perannya dalam masyarakat. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama ada pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua ada pemerintah konstitusional. Yang ketiga partai politik, lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat pers dan bebas. Yang kelima perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ketujuh yaitu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kedelapan, pemerintah yang diskusi. Yang kesembilan, pemilihan umum yang bebas. Dan yang terakhir, pemerintahan berdasarkan hukum. Dua, prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Yang pertama ada pemusatan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh suatu lembaga. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang selanjutnya, rule of power. Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Selanjutnya, pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekret. Selanjutnya, pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. Selanjutnya, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya, tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Yang selanjutnya, penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan negara kekerasan dan penggunaan paksaan.
Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Jenis-jenis demokrasi. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Kemudian ada demokrasi tidak langsung, merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Yang kedua, ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, ada demokrasi liberal, merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, ada demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumber pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berajaran mufakat, dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi, serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Satrio Luhur. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Kedua, ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Ketiga, ciri perwakilan yakni dalam mengatur kedaulatan rakyat akan diwakili. Yang keempat, ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang kelima, ciri kepartaian, ini partai akan menjadi media atau sarana untuk mencegah bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang keenam, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Yang terakhir, ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah terpilih, yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Yuk, slide. Next. Yuk, baca Mas Satrio. Oke. Pertama ada jenis. Oke, yang pertama ada jenis-jenis demokrasi langsung. Contohnya ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung pemilihan dalam pemilihan ketua kelas. Yang kedua ada demokrasi perwakilan, contohnya pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Kemudian ada demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Jenis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama referendum wajib, contohnya pemungutan suara pemisahan Timur-Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan UUD. Yang kedua, referendum tidak wajib. Contohnya peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendaknya diketahui secara langsung dalam demokrasi. Yang ketiga, referendum konsultatif. Contohnya, rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi undang-undang, rakyat hanya diminta persetujuan. Yang ketiga, ada demokrasi
berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, demokrasi material. Contohnya, mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibanding rakyat. Yang ketiga, demokrasi campuran. Contohnya, rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Yang keempat, ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal. Contohnya, dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai, dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi ini di mana rakyat menentukan saat ada masalah penting. Contohnya, pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Yuk, Mas Satrio dibaca lagi. Ya, silahkan. Masih Mas Satrio. Baca sampai slide 12. Tujuan demokrasi. Yang pertama, memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Kedua, mencegah perselisihan kelompok. Ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Yang keempat, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang kelima, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kemudian, manfaat adanya demokrasi. Yang pertama, ada menjamin hak dasar. Kemudian adanya kesetaraan setiap warga negara. Kemudian pemenuhan kebutuhan keperluan pemenuhan kebutuhan umum. Yang keempat, pembaharuan kebijakan sosial. Kelima, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Yang keenam, mencegah tirani. Yang ketujuh, menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kedelapan, membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. Gagasan pendidikan demokrasi. Yang pertama, konsep dan hakikat pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi, menurut Winata Putra dan Budimansyah, adalah upaya sistem yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Yang kedua, visi dan misi pendidikan demokrasi. Visi pendidikan demokrasi adalah sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan kemudian demokrasi dalam berbagai konteks. Yang ketiga ada school-based democracy education. Maksudnya adalah bahwa pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum. Berkenaan dengan itu disarankan perlu dikembangkannya. Yang pertama, model school-based democracy education yang dapat dilaksanakan paling tidak dalam 4 alternatif bentuk. Demokrasi dan musyawarah. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan lintasan sejarah perjuangan memiliki kenegaraan satu-satunya di dunia yang bangsa terlahir dahulu, kemudian baru membentuk negara. Tujuan bangsa Indonesia terlahir, merdeka, dan membentuk negara memiliki satu cita-cita, kehendak untuk mengangkat harkat martabat hidup Indonesia. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan
yang dapat mengubah hidup mereka. Yang terakhir, musyawarah untuk mencapai mufakat sebenarnya adalah bentuk demokrasi. Ketika bermusyawarah, tiap-tiap anggota biasanya diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, berdebat, dan sebagainya. Di situ nilai demokrasi dalam musyawarah yang tidak bisa kita sepelekan. Demokrasi tetap dijunjung tinggi dalam debat. Pemberdayaan badan legislatif dan masyarakat. Pengertian: lembaga legislatif, badan legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Pemberdayaan lembaga legislatif daerah. Pertama, adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan damai. Kedua, adanya suatu pemerintahan yang melaksanakan hukum tersebut. Ketiga, adanya suatu badan yang dapat melaksanakan sengketa yang timbul antara pemerintah di satu pihak dan anggota masyarakat di pihak lain. Vertical dispute, atau antara sesama anggota masyarakat dispute. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Tahapan: 1. Persiapan. 2. Pengkajian. 3. Perencanaan alternatif program. 4. Formalisasi rencana aksi. 5. Pelaksanaan program. 6. Evaluasi. 7. Terminasi. Konsep demokrasi yang bersumber pada Pancasila. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak dan kratos pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Jadi, pengertian demokrasi adalah pengertian yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Tiga tradisi pemikiran politik demokrasi. 3 pemikiran politik demokrasi menurut Carlos Alberto ialah Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, Contemporary Doctrine. Demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, rakyat menjadi pusatnya dan menjadi kriteria dasar demokrasi. Secara konseptual, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik yang dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres, yakni 1. Classical Aristotelian Theory. Pada pemikiran ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk dari pemerintahan. Kedua, Medieval Theory, yaitu menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Ketiga, Contemporary Doctrine, yaitu pemerintahan rakyat yang murni ada pada sistem republik. Pemikiran tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu pemerintahan rakyat. Lebih lanjut lagi, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Demokrasi menurut Muhammad Hatta. Dalam pamflet yang berjudul Ke Arah Indonesia Merdeka, Hatta mengemukakan sebagai berikut. Jadinya, demokrasi barat yang dilahirkan oleh Revolusi Prancis tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Demokrasi menurut Sultan Syahrir.
Pemikiran Syahrir tentang demokrasi dan pemerintahan di Indonesia tertuang dalam bukunya yang berjudul Perjuangan Kita yang terbit pasca Indonesia Merdeka dan duet Soekarno-Hatta atau Duit Tunggal menjadi pimpinan Indonesia. Demokrasi menurut Gus Dur. Dasar pemikiran utama Gus Dur tentang demokrasi sebenarnya tidak jauh dari gagasan tentang demokrasi pada umumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatur Rahman. Ya, terima kasih Mas Noval. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Fatur Rahman. D. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Bentuk demokrasi itu dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Sedangkan demokrasi perwakilan adalah seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber pada Pancasila. Masih banyak sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi di Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media adalah buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Tingkat ekonomi rakyat yang rendah dan partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat di pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi masyarakat, pemerintah, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagaimana oleh suatu keluarga atau kroni. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Sumber yang berasal dari demokrasi desa. Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, monoteisme. Yang 3, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Eropa Barat mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya, muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis, model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota lain sekitarnya, seperti Florence and Venice. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokrasi yang kita kembangkan. Demokrasi yang berlandaskan musyawarah mufakat. Kedua, demokrasi yang mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. 3. Demokrasi yang adil dan makmur. Yang keempat, demokrasi yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. 2. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Sebab demokrasi tersebut menjamin setiap warga negara untuk terlibat secara setara dalam kehidupan bernegara melalui hak yang dijamin. Sebuah negara tanpa peranan warga negara tidak dapat disebut negara. Sistem feodal, misalnya, rakyat tidak memiliki hak kecuali segelintir keluarga kerajaan. Maka dapat kita lihat bagaimana eksistensi sebuah negara yang diatur dalam sistem feodal atau fasis dan lain-lain. Rakyat tidak memiliki hal yang semestinya, baik sebagai manusia atau sebagai warga negara.
Bagaimana pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara dalam penerapan demokrasi? Secara sederhana dan dasar, demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang mana cara paling masuk akalnya adalah dengan mekanisme perwakilan. Apa yang diwakilkan dalam hal ini adalah persen atau individu yang diharapkan mampu mengakomodasi dan menyalurkan kepentingan masyarakat. Selanjutnya dikenal dengan istilah suara. Dari situ, maka aspirasi, keinginan, pendapat, dan lain-lain juga termasuk hal yang diwakilkan. Secara eksplisit, mereka anggota Dewan Perwakilan dan pemimpin negara atau daerah adalah rakyat atau kita. Dan presentasi dari kelompok kami, jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.